Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Maharani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Nadia. Jadi, di sini Ibu akan mengisi materi menggantikan Bapak Jenal karena Ibu sedang melaksanakan PLP di SMA YP Unila ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal manusia purba. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia itu terdapat beberapa tempat yang merupakan situs penemuan manusia purba. Di antaranya yang pertama yaitu Sangiran. Dalam buku Hari Widianto dan Triman Simanjuntak diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia bahkan di Asia. Di sini di sebelah kanan kalian bisa lihat Sangiran itu berada di dekat Trinil, Ngandong, dan juga Mojokerto. Lalu, Sangiran pertama kali itu ditemukan oleh P.E. Skemuling yang dimana dia ini pada tahun 1864 menemukan fosil Tetrabata dari Karyoso yaitu di wilayah Sangiran. Lalu selanjutnya, von Koningswald pada tahun 1934 menemukan artefak litik di wilayah Ngebung. Wilayah Ngebung ini masih wilayah Sangiran. Dia menemukan fosil Homo erectus. Di sini kita lihat gambar dari fosil Homo erectus. Baik, selanjutnya situs yang kedua yaitu Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Eugene Du Bois melakukan penggalian di endapan aluvial Bengawan Solo dan menemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus. Nah, fosil yang ditemukan ini memiliki ciri-ciri tengkoraknya itu sangat pendek tetapi memanjang ke belakang, volume otaknya 900 cc, tulang keringnya sangat menonjol, di bagian mata belakang itu terdapat penyempitan yang sangat jelas. Peninggalan manusia purba Pithecanthropus erectus ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, dan juga Blora. Kalau di Jawa Tengahnya dia ada di Sambung Macan dan juga Sragen. Di sini kita bisa lihat petanya Trinil itu letaknya di antara Sangiran, Ngandong, dan juga Mojokerto. Lalu selanjutnya, jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Jenis manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus. Bisa disebut juga dengan Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa. Yang dimana memiliki pengertian mega berarti besar, paleo berarti tertua, anthropus berarti manusia, dan juga javanicus yang berarti Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus merupakan seorang manusia yang memiliki tubuh sangat besar dan merupakan yang tertua dari Pulau Jawa. Jadi, kenapa dikatakan sangat besar? Karena Meganthropus paleojavanicus ini tingginya bisa sampai 2,5 meter. Nah, fosilnya ini ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran pada tahun 1936 dan juga 1941. Di mana ciri-cirinya memiliki rahang yang kuat, badan yang tegak, memakan tumbuh-tumbuhan, juga hidup di zaman Pleistosen awal. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada ilustrasi gambarnya di mana badannya itu besar dan tegak. Lalu selanjutnya Pithecanthropus atau disebut dengan manusia kera yang berjalan tegak. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, desa pinggiran Bengawan Solo. Nah, Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri memiliki bentuk wajah yang menyerupai seperti monyet. Itu bisa kita lihat ilustrasi gambarnya di sebelah kanan. Mempunyai bentuk dagu yang lebih kecil dan mulutnya menjulur, lalu memakan tumbuh-tumbuhan dan juga bergantung pada alam, serta memiliki ubun-ubun yang lebih datar. Jadi kenapa manusia Pithecanthropus itu dikatakan manusia kera yang berjalan tegak? Karena perawakannya disebut menyerupai monyet. Lalu selanjutnya yaitu jenis Homo. Jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh von Reiskhoten di Wajak, di mana ciri-cirinya itu memiliki muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, serta lebih menyerupai manusia zaman sekarang. Jadi kalau manusia jenis Homo ini dia sudah perawakannya itu sudah lebih menyerupai manusia modern zaman sekarang. Nah, manusia jenis Homo ini
Di antaranya terdiri dari Homo sapiens dan juga Homo erectus salah satunya, di mana Homo sapiens ini memiliki arti manusia yang sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Terus, rangka Homo sapiens ini kurang kekat posturnya dibandingkan Homo erectus. Jadi kalau Homo sapiens ini lebih maju, karena dia tuh lebih menyerupai manusia modern zaman sekarang, di mana tubuhnya itu kurang kekar di antara manusia-manusia purba yang lainnya kan. Lalu selanjutnya, penggolongan manusia Homo sapiens. Yang pertama itu ada manusia wajak, di mana fosilnya pertama kali ditemukan sekitar tahun 1889 oleh von Richthofen di sebuah ceruk yang berada di lereng Gunung Karst di bagian sebelah barat Laut Campur Darat dekat dengan Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, pada tahun 1890, Eugene Bois ini menemukan kembali fosil yang berupa bagian rahang atas dan juga rahang bawah, fragmen tengkorak, tulang kering, dan juga tulang paha di wilayah wajak. Nah, manusia wajak atau Homo wajakensis ini memiliki sifat yang sudah mendekati manusia zaman sekarang. Jadi, disebut juga dengan Homo wajakensis karena ditemukan di wilayah wajak. Jadi disebut dengan Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini sudah memiliki perawakan yang seperti manusia zaman sekarang, di mana jarang yang terbentak antara hidung dan mulut itu sangat jauh. Terus perawakan tubuhnya mirip kera namun sudah berdiri dan sudah tegak. Kalau manusia yang sebelum-sebelumnya kan masih sedikit merunduk, kalau manusia wajakensis ini sudah tegak, terus mempunyai tulang dahi yang agak panjang, lalu tulang pipinya lebih menonjol ke samping. Lalu selanjutnya, manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan juga Mike J. Murwood menemukan manusia liang buah pada September 2003. Lalu manusia liang buah ini diberi nama Homo floresiensis. Pada tahun 1970, R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menemukan temuan yang menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis itu menunjukkan hunian dari fase Paleolitik, Mesolitik, dan juga Neolitik, di mana manusia liang buah ini memiliki ciri tengkoraknya itu panjang dan rendah, ukurannya kecil, dan juga volume otaknya 380 cc. Jadi, Homo floresiensis ini memiliki ciri-cirinya itu tinggi badannya itu 10 cm dengan berat 30 kg. Jadi, kita bisa lihat ini ilustrasi gambarnya, kita bisa lihat agak kurus dan juga agak kecil karena tinggi badannya itu hanya 100 cm dan juga beratnya itu 30 kg. Namun sudah berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Maksud saya dagu. Dagunya itu sudah datar. Lalu selanjutnya, kan kita tadi sudah belajar tentang teori-teori manusia itu dalam pandangan sejarahnya. Sekarang, penciptaan manusia menurut sudut pandang agama, di mana Nabi Adam itu merupakan manusia pertama dan bapa dari semua manusia secara biologis yang ada di muka bumi ini. Ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu selanjutnya juga di Al-Quran dijelaskan dalam Surat Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu materi yang ketiga yaitu perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Jadi penemuan fosil Pithecanthropus oleh Dobius itu tuh dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah. Itu melahirkan perdebatan. Karena dalam publikasinya itu Dobius mengatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia.
karena merupakan nenek moyang manusia. Nah, pernyataan Dewey tadi ini kemudian itu menjadi perdebatan. Namun, hal ini terjawab oleh seorang ahli biologi yang mengatakan bahwa Pithecanthropus itu adalah suatu tahapan dalam proses evolusi ke dalam Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Jadi, Pithecanthropus itu tuh masuk ke dalam spesies Homo. Jadi dalam pandangan ini, Pithecanthropus itu diletakkan ke dalam genus Homo dan mempertahankan spesies aslinya. Maka dinamakan Homo erectus. Baik, jadi sampai di sini pertemuan kita. Jadi kita sampai pada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan yaitu yang pertama, di wilayah Indonesia terdapat beberapa tempat yang merupakan situs penemuan manusia purba, diantaranya yaitu situs manusia purba Sangiran dan juga situs manusia purba Trinil, di mana Sangiran itu merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia bahkan dunia. Lalu selanjutnya, beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara yaitu antara lain ada yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan juga manusia purba yang jenis Homo. Yang ketiga kesimpulannya yaitu setelah melalui beberapa perdebatan para ahli, Pithecanthropus erectus akhirnya diletakkan dalam genus Homo yang dinamakan Homo erectus setelah seorang ahli biologi menyatakan bahwa Pithecanthropus adalah suatu tahapan dalam proses evolusi ke dalam Homo sapiens dan juga dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pertemuan hari ini. Ibu harap kalian bisa mencerna materi ini dengan baik. Baik, selamat pagi. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.